Sebelum kita mulai kisah yang sangat menginspirasi ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Yuk, bantu channel ini terus tumbuh dan menyebarkan semangat untuk tidak menyerah dalam hidup. Sekarang, siapkan hati kalian, karena kisah kali ini akan mengajarkan kita arti perjuangan yang sebenarnya. Langkah kaki Roni menyatu dengan denting roda gerobaknya yang pelan menggesek aspal. Jam dinding belum genap menunjukkan pukul 6 pagi. Kabut tipis masih menggantung di sela-sela pepohonan dan rumah-rumah mewah komplek perumahan Cendana Permai. Tak semua pedagang berani masuk ke kawasan ini. Selain harus izin ke Satpam, pembeli di kompleks seringkali pilih-pilih. Tapi Roni punya cara, senyum ramah, harga jujur, dan sayur yang selalu segar. Setiap rumah ia lewati sambil meneriakkan suara khas yang hampir jadi bagian dari ritme hidup warga. Lebih besar dari sayur. Sayur segar pagi ini, kangkung, tomat, cabai rawit. Suara itu jadi penanda pagi bagi para ibu rumah tangga. Satu dua mulai keluar, tapi ada satu rumah yang menarik perhatian Roni. Rumah besar dengan pagar besi hitam, yang seminggu lalu belum pernah terbuka. Hari itu, pintunya terbuka perlahan. Seorang wanita muncul dengan daster rapi dan kerudung tipis yang menutup sebagian rambut ikalnya. Matanya teduh, wajahnya bersih, dan auranya lain. Ada kesedihan yang berusaha disembunyikan di balik senyumnya. "Mas, tomatnya masih bagus kan?" tanyanya ramah. Roni sempat terdiam. Ia terbiasa melayani ibu-ibu cerewet atau rewel, bukan wanita yang membuatnya kehilangan kata-kata. "Iya, Bu, ini baru datang dari pasar tadi subuh." Ia mengambil 2 buah tomat, meletakkannya di kantong plastik, dan memberikannya. "Namaku Maya," kata wanita itu tiba-tiba. "Baru pindah 2 bulan ini, setelah suamiku meninggal." Ucapan itu seperti petir di langit pagi. Bukan karena tragedinya, tapi karena betapa tenangnya wanita itu mengatakannya. Seolah ia sudah berdamai dengan duka. "Namaku Roni, Bu, biasa keliling di sini." Mereka berjabat tangan singkat, dan entah kenapa, pagi itu terasa lebih hangat dari biasanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sejak hari itu, Maya selalu keluar setiap pagi, tepat saat suara gerobak Roni memasuki blok C7. Terkadang hanya beli 1 bungkus tahu, kadang cuma 2 ikat kangkung. Tapi durasi obrolan mereka makin lama. "Aku dulu guru TK," kata Maya sambil memilih wortel. "Pindah ke sini karena rumah warisan mendiang suami. Tapi sepi banget." Roni mengangguk. "Ibu masih muda, pasti banyak yang suka." Maya tertawa kecil. "Kalau aku bilang Mas Roni juga banyak yang suka, percaya nggak?" Roni menunduk, entah karena malu, atau takut berharap. Obrolan mereka selalu ringan. Tentang masakan favorit, cerita anak-anak, bahkan tentang betapa mahalnya cabai bulan lalu. Tapi yang membuat Roni takjub adalah bagaimana Maya mendengarkan. Ia tidak hanya membeli sayur, ia mendengarkan, menanggapi, dan tertawa. Sesuatu yang bahkan jarang ia dapatkan dari pelanggan lain. Ia mulai memperhatikan detil kecil, suara tawa Maya, cara ia menyisir rambut dengan tangan sebelum keluar rumah, bahkan aroma parfum lembut yang tertinggal di udara setelah ia masuk kembali ke dalam. Roni tak pernah jatuh cinta sebelumnya. Tapi mungkin ini adalah. Maya hanya tersenyum tipis. "Nggak ngangka Mas Roni tetap jualan walau hujan begini," ucapnya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh derasnya hujan. Roni tidak langsung menjawab. Ia sedang menggulung kain spray besar yang setengah basah. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kehadiran Maya di dekatnya membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. "Saya juga nggak tahu, Bu. Entah kenapa rasanya, kalau nggak lewat sini, hati saya malah gak tenang," katanya jujur, sedikit menunduk.
Maya menatap Roni, matanya berkaca-kaca. Saya pikir, setelah jadi janda, saya gak akan punya alasan untuk tersenyum setiap pagi. Tapi sejak kenal Mas Roni, saya selalu menunggu gerobak itu datang. Ucapan itu membuat waktu seakan berhenti. Hujan tetap turun, dingin tetap menusuk, tapi dada Roni hangat, bahkan membara. Ia menatap Maya yang kini berdiri lebih dekat, hanya berjarak beberapa langkah. Bu Maya, gumamnya, saya ini cuma tukang sayur. Saya gak punya apa-apa. Maya tersenyum, menatap lembut. Mas, kadang hal paling berharga dalam hidup itu bukan harta. Tapi siapa yang hadir, saat yang lain pergi. Keduanya hanya berdiri dalam diam. Tak ada pelukan, tak ada genggaman, tapi di tengah hujan pagi itu, hati mereka sudah saling bicara. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hari-hari setelah hujan itu terasa berbeda. Gerobak Roni yang biasa disambut dengan sapaan basa-basi dari ibu-ibu komplek, kini selalu ditunggu Maya dengan secangkir teh hangat dan senyum yang membuat dada sesak. Mereka tak pernah membicarakan apa yang terjadi saat hujan itu. Tak ada pengakuan, tak ada janji, tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada bahasa diam yang tak bisa dijelaskan. Tetangga mulai memperhatikan. Ibu-ibu yang biasanya menyapa Maya dengan ramah kini mulai berbisik-bisik di balik tirai. Ih, itu janda baru kok akrabnya sama tukang sayur ya? Padahal cantik loh, sayang banget, kayak nggak ada laki-laki lain aja. Gosip semakin menjadi ketika suatu pagi, Roni terlihat membantu Maya membawa galon air ke dalam rumah. Sebagian orang menilai baik, tapi tak sedikit yang mencibir. Maya pun mulai merasa canggung. Ia tak lagi menyambut Roni setiap hari. Beberapa kali, gerobak sayur itu lewat tanpa suara dari balik pagar rumahnya. Roni merasa ada yang hilang. Ia mencoba memahami, tapi hatinya tetap ingin tahu. Akhirnya, di pagi ketiga Maya tak muncul, ia nekat memanggil dari depan rumah. Bu Maya, saya cuma mau bilang satu hal. Pintu terbuka perlahan. Maya muncul, wajahnya pucat, matanya sembab. Ada apa, Mas? Saya tahu mungkin ibu risih dengan omongan orang. Saya juga sadar, dunia kita beda. Tapi saya cuma ingin ibu tahu, saya gak peduli apa kata mereka. Saya cuma peduli sama ibu. Maya terdiam. Air matanya tumpah, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada satu orang yang berdiri, saat semua memilih menjauh. Pagi itu, langit cerah, tapi hati Maya terasa mendung. Sejak pertemuan terakhir dengan Roni di depan rumahnya, ia merasa dirinya menjadi bahan omongan. Beberapa tetangga yang biasa menyapa kini hanya mengangguk kaku. Ada yang bahkan sengaja membalikkan badan saat berpapasan. Maya tahu, bisik-bisik itu bukan ilusi. Di ruang tamu, ia duduk sendiri, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Matanya menatap kosong ke taman depan, tempat ia biasa berdiri menyambut Roni setiap pagi. Gerobaknya tidak lewat hari itu. Tidak ada teriakan khasnya. Tidak ada suara roda berderit. Maya merasa kehilangan sesuatu yang jauh lebih berarti dari sekadar tukang sayur. Sementara itu, Roni juga gelisah. Di kontrakannya yang sempit, ia duduk bersandar pada dinding. Sambil membersihkan sisa-sisa sayur dari keranjang, pikirannya penuh. Ia menimbang-nimbang, antara menjaga jarak demi kebaikan Maya, atau memperjuangkan perasaan yang semakin dalam. Saya ini cuma tukang sayur, Pak. Gak pantas mimpi tinggi, gumamnya kepada dirinya sendiri. Tetapi bayangan senyum Maya, suara tawanya, caranya menatap dengan lembut, semuanya membuat hati Roni tidak bisa menyerah. Malamnya, Maya menulis di buku catatan kecil miliknya. Buku itu sudah lama ia simpan, hanya diisi saat hatinya tak bisa menampung rasa. Lebih besar dari
Kenapa hati ini memilih jalan yang rumit? Seorang pria sederhana yang datang dengan gerobak, tapi mengajarkan aku tentang ketulusan yang tak kutemukan dalam rumah mewah ini. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk keluar dari rumah saat Roni lewat. Ia berdiri di pinggir jalan, mengenakan gamis polos dan wajah yang tampak ragu-ragu. Saat Roni melihatnya, langkahnya terhenti. "Mbak Maya, saya kira Ibu marah." Maya menggeleng, lalu tersenyum. "Bukan marah, Mas. Saya hanya bingung." Banyak suara di kepala saya. Banyak komentar dari luar. Roni menunduk. "Kalau saya menyulitkan hidup ibu, saya bisa mundur. Saya gak mau ibu dipermalukan karena kenal saya." Maya melangkah maju, berdiri di dekat gerobak Roni. "Mas Roni," katanya lembut. "Yang memalukan itu bukan mengenal orang baik. Yang memalukan itu, membiarkan suara orang lain mengendalikan hidup kita." Roni terdiam. Kata-kata itu menghantam dinding terakhir yang membatasi hatinya. "Lalu, kita gimana, Mbak?" tanyanya pelan. Maya tersenyum, sedikit gemetar. "Kita jalani pelan-pelan. Kalau Mas masih mau datang ke rumah saya tiap pagi, saya akan tetap beli sayur dari Mas. Tapi lebih dari itu, saya juga beli harapan." Roni mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kalau gitu, saya bakal datang tiap pagi. Tapi bukan cuma bawa sayur, Bu." "Apalagi yang Mas bawa?" tanya Maya, geli. "Doa, supaya saya bisa layak untuk mendampingi ibu suatu hari nanti." 3 bulan setelah lamaran sederhana itu, Maya dan Roni menggelar akad nikah di halaman rumah Maya. Tidak mewah, tapi penuh haru. Tanpa tenda besar atau catering mahal, hanya tikar sederhana, bunga-bunga yang ditanam sendiri oleh Maya, dan makanan buatan ibu-ibu tetangga yang kini berubah sikap. Yang datang bukan pejabat, bukan orang-orang penting, tapi orang-orang yang berarti, sesama pedagang pasar, anak-anak tetangga yang dulu ikut Maya belajar mewarnai, dan warga komplek yang kini tahu bahwa cinta bisa tumbuh dari hal paling sederhana. Hari itu, Roni menangis di depan penghulu. Bukan karena takut, tapi karena ia tak percaya bahwa wanita yang dulunya hanya membeli 2 ikat kangkung darinya, kini sah menjadi istrinya. Maya juga menangis, tapi bukan karena duka. Ia tak lagi sendiri. Kini ada Roni, sosok lelaki yang tak datang membawa janji besar, tapi membuktikan dengan perbuatan kecil. Setelah menikah, mereka sepakat menggabungkan ide. Maya menyarankan sesuatu yang membuat mata Roni berbinar. "Bagaimana kalau kita buka warung sayur kecil depan rumah?" Warung itu sederhana. Dindingnya dari kayu, papan nama bertuliskan, "Warung Segar Roni dan Maya, Sayur, Harapan, dan Cinta." Setiap pagi, mereka membuka warung bersama. Maya menata hasil panen dari pasar, Roni melayani pelanggan sambil tetap tersenyum. Tak jarang, mereka bercanda dengan ibu-ibu yang kini menjadi pelanggan setia. Sore hari, anak-anak kecil sering mampir hanya untuk duduk di bangku panjang di samping warung, mendengarkan Maya bercerita, atau melihat Roni menimbang cabai sambil bersenandung. Suatu hari, Roni duduk di samping Maya, menatap senja yang jatuh perlahan di balik pagar komplek. "Mbak Maya," masih memanggil Mbak, goda Maya sambil tertawa kecil. "Hehe, maksud saya, Bu Roni." Maya mencubit pelan lengan suaminya. "Iya, Mas Roni, kita nggak kaya, tapi saya rasa ini hidup paling lengkap yang pernah saya punya." Maya menggenggam tangannya. "Saya pun begitu, saya kehilangan dulu, tapi ternyata yang datang belakangan justru lebih ikhlas menjaga." Mereka menatap langit bersama. Tak ada suara roda gerobak. Tak ada pagar yang menghalangi. Hanya 2 hati yang pernah sepi, kini saling mengisi. Dan kisah mereka
yang berawal dari seikat bayam dan sekantong tomat, berakhir di warung kecil yang menjual cinta setiap pagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jika kamu percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari hal sederhana, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cerita ini mungkin fiksi, tapi semoga inspirasinya nyata. Sampai jumpa di cerita cinta berikutnya.